Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-7 dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi ini dengan panggilan beribadah dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari. Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau teguhkan. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dengan menerima firman Tuhan melalui hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita sanggupi dengan nyanyian penyesalan dosa melalui PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih
My Rabiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapeh. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapeh itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sedangkan petunjuk hidup baru terambil dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Roma 6 ayat 1b sampai 11. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab
siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian petunjuk hidup baru, dan kita akan menyanggupi berita anugerah serta petunjuk hidup baru dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya beredar rambut. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, berbahagia penuh. Tibalah waktunya kita mempersembahkan. Sedangkan ayat pengantar untuk persembahan kita terambil dari Mazmur 86, ayat yang ke-1 sampai dengan 10, disambung ayat 16 sampai dengan 17. Mazmur 86, doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan pelengkap Kidung Pujian 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan, karena kita diselamatkan oleh-Nya.
diundang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala anugerah penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, sehingga barang yang mati ini boleh hidup menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkatilah saudara kami yang mengelola persembahan ini. Dan berkatilah kami Tuhan, supaya kami mampu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, mampu mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Ampuni Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya mertuanya, dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui 4 bacaan yang kita terima dari kitab Kejadian,
dari Mazmur, dari Roma, dan dari Injil Matius kita diperhadapkan pada tema berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Berani berkomitmen. Bapak Ibu yang terkasih, di minggu ketiga setelah Pentakosta ini kita diajak untuk menyadari tentang kehadiran Allah, sekaligus menyadari akan adanya konflik dan ancaman di tengah-tengah hidup kita. Jadi ada dua realita. Satu sisi kehadiran Allah, satu sisi adanya ancaman dan adanya konflik. Baik itu konflik internal maupun eksternal. Bapak Ibu yang terkasih, tidak bisa kita pungkiri dunia kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekerasan. Alkitab sendiri tidak menyangkal adanya kekerasan dalam diri orang-orang percaya. Alkitab secara terbuka menceritakan adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Adanya ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Sama seperti kita saat ini, kita tidak bisa mengabaikan sudah ada kurang lebih 120.000 kematian karena pandemi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang gelisah. Ada banyak orang yang takut untuk pergi. Ada anak-anak seperti Ismail yang terancam hidupnya. Dan banyak orang tua yang ada dalam kedukaan karena perasaan tidak berdaya untuk melindungi anak-anak mereka. Namun sekali lagi yang ada bukan hanya soal kegalauan, yang ada bukan hanya soal ketakutan, yang ada bukan hanya soal ancaman dan dosa. Sebab kisah Ismail dan Hagar juga di satu sisi berbicara tentang disfungsi yang ada dalam keluarga. Karena Hagar mengusir, saya ulangi, Sarah mengusir Hagar dan Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Namun selain adanya disfungsi keluarga tadi, adanya kekerasan keluarga tadi, diceritakan Tuhan juga memiliki rencana atas pendirian sebuah bangsa melalui Ismail. Dan meskipun pada saat itu Hagar dan Ismail tidak menyadari kalau mereka juga akan dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam keluarga orang seperti Hagar, orang seperti Ismail ini adalah orang yang rentan. Orang yang bisa kehilangan segala-galanya. Kita bisa mendapati secara global banyak pengungsi sekarang dari Suriah dan beberapa tempat. Kita dapati ada ibu-ibu yang putus asa di dalam mereka mau menyelamatkan anak mereka. Namun sekali lagi Tuhan mendengar suara keputusasaan orang-orang seperti Hagar. Tuhan menjawab seruan Hagar dengan mengatakan, jangan takut, anakmu akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Jadi Tuhan mendengar tangisan orang yang rentan. Tuhan menyediakan air di padang pasir. Tuhan menyediakan dan membuka jalan bagi mereka yang seolah-olah tidak lagi mendapatkan jalan. Jadi Tuhan mendengar rasa sakit kita, keluh kesah kita. Sama seperti Hagar yang dibebaskan dari hal yang mengancam Hagar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam legenda Ismail
akhirnya dikuburkan bersama Hagar di Mekah. Perikop ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan peduli tidak hanya kepada umatnya, tidak hanya pada Abraham dan Sarah, tetapi juga pada Hagar. Jadi kita disadarkan bahwa rahmat Tuhan itu tidak hanya bagi tradisi iman kita, tapi melampaui tradisi iman kita sendiri. Hal yang sama digemakan oleh Mazmur 86 tadi. Mazmur 86 ini adalah kisah tentang orang yang putus asa. Mungkin sama seperti Hagar dan Ismail tadi. Orang miskin yang berteriak mengharapkan tanggapan ilahi. Dan lagi-lagi diceritakan kasih dan pemeliharaan Allah itu juga diberikan pada mereka yang terhilang, pada mereka yang kesepian, pada mereka yang dilupakan. Sementara yang kaya, yang kuat seolah-olah membisu, yang kuat asik dengan diri mereka sendiri karena sudah merasa bisa swasembada. Mereka acuh pada mereka yang membutuhkan. Tetapi diceritakan melalui Mazmur, Tuhan tidak sendirian. Artinya Tuhan menyapa orang-orang yang menjerit minta tolong seperti Hagar. Jadi orang-orang seperti Hagar ini didekati oleh Tuhan. Manakala mereka berseru, manakala mereka berdoa, Tuhan mendengarkan seruan dan doa mereka. Sementara itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bacaan Roma, Paulus berbicara tentang komitmen. Sesuatu yang semestinya terjadi pada para pengikut Yesus, yaitu untuk berpartisipasi tidak hanya dalam kematian, tapi juga dalam kebangkitan. Jadi ada proses yang harus terjadi di dalam diri orang Kristen. Mereka harus berani melepaskan cara hidup lama dan masuk dalam cara hidup baru. Ada perilaku-perilaku baru yang harus dimunculkan oleh pengikut Kristus. Ada etika baru, ada semangat baru yang harus dikerjakan oleh pengikut Kristus. Jadi ada perubahan perilaku. Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali dari bacaan tadi, baik Kejadian, baik Mazmur maupun Roma, semuanya itu terkait dengan relasi. Terkait dengan perilaku lama. Baik itu dicerminkan oleh Hagar, saya ulangi, oleh Abraham dan Sarah terhadap Hagar. Baik itu diwakili oleh orang-orang yang menindas pemazmur, bahkan diwakili oleh para pengikut Kristus yang tidak menunjukkan hidup barunya, tidak mengekspresikan manusia barunya. Dengan cara apa? Yaitu dengan membiarkan orang terasing, teralienasi. Ketidakhadiran pada mereka yang membutuhkan. Kebencian, rasisme, penindasan terhadap kaum wanita, dan tindakan-tindakan tidak sopan yang lain. Jadi semestinya, sama seperti yang digemakan oleh Rasul Paulus tadi, kita sebagai ciptaan baru itu harus menginspirasi suatu perilaku baru, suatu aktivitas kreatif yang baru, sehingga melalui perilaku kita akan mengubah komunitas, akan mengubah struktur sosial yang ada, dan itu akan memelihara, itu akan melindungi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi melindungi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi, dunia ini pada dasarnya akan diselamatkan dalam kerangka relasional, hubungan tiap-tiap orang. Jadi dunia ini
diselamatkan ketika hubungan itu, perilaku yang dikerjakan oleh orang itu dalam kerangka manusia-manusia baru. Sebab pada awalnya dunia diciptakan dalam struktur kesetaraan, dalam struktur saling memelihara, menolong, sebagai mitra yang sepadan, sebagai komunitas yang sehat yang saling mendukung kehidupan. Jadi pribadi, perilaku pribadi, relasional individu, itulah yang menyelamatkan dunia. Dan itulah awal penciptaan. Sementara itu Bapak Ibu, perikop dari Injil Matius mengungkapkan akan kata-kata atau perintah Tuhan Yesus ketika kita ada di medan konflik karena kita mengikuti jalan Tuhan. Kita disadarkan keberanian untuk menyangkal diri supaya kita bisa bersaksi. Penolakan status sebagai saksi Kristus itu juga bersifat relasional. Maksudnya apa? Ketika kita tidak membiarkan terang kita bersinar bagi kehidupan. Ketika terang kita tertutup bagi komunitas kita. Atau ketika kita berpaling dari visi Allah atas kehidupan manusia yang baru. Jadi kalau kita mengikuti nasihat Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus yang kita terima dalam Injil Matius, biarkanlah hidup kita itu berbicara, biarkanlah hidup kita itu bersuara, menggema di tengah-tengah keluarga kita, di dunia pekerjaan kita, di masyarakat kita, bahkan di dunia politik kita. Supaya meminimalisir konflik, supaya ada kehidupan dirasakan oleh sesama kita. Jadi Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas pemulihan, memperhatikan hubungan demi hubungan, mempromosikan keadilan, mendukung yang rentan, berani berkorban, mendorong moralitas yang baik, adanya perilaku-perilaku baru yang baik sebagai pencerminan hidup baru. Sehingga mendatangkan keamanan bagi orang-orang seperti Hagar dan Ismail. Artinya apa Bapak Ibu? Mulai saat ini kita perlu memperbaiki prioritas pribadi kita. Supaya pilihan prioritas kita mencerminkan nilai-nilai Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh menggemakan apa yang dikerjakan Tuhan. Mungkin bisa jadi kita akan kehilangan kepentingan pribadi kita. Kita akan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, perhatian, pedulian kita. Tapi semuanya itu wujud komitmen kita, wujud kesetiaan dan solidaritas kita. Jadi Bapak Ibu, bacaan minggu ini sungguh-sungguh menggugah kepedulian kita, menginspirasi kita supaya kita peduli, memperhatikan hubungan dan relasi-relasi yang kita miliki. Jangan kita anggap apa yang kita kerjakan tidak berdampak bagi orang lain. Seringkali kita acuh tak acuh terhadap sikap kita. Apakah sikap kita berdampak bagi orang lain atau tidak. Jangan biarkan dosa pribadi kita menjadi sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja. Tidak. Tuhan telah membebaskan. Tuhan telah melakukan penyelamatan bagi hidup kita. Maka Tuhan juga menuntut kita untuk mendengarkan panggilannya. Supaya kita berani hidup dalam Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita.
Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan KJ 425, berkumandang suara dari seberang. Suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam bersama menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita yang terlelah, kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelah. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita memperbaharui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan relasi-relasi yang kita miliki, dan biarlah kita mewujudkan keselamatan dengan menggunakan relasi yang kita miliki melalui perilaku-perilaku baru kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bait yang ketiga, Kidung Jemaat 425. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelah.